mengelola feedback berbasis aksi polemik pada mata pelajaran matematika dan data. Sebelum itu, Ibu apakah boleh Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, nama saya Umairul, saya guru SD Sekolah Dasar 152 Desa Marga Mulia, Kabupaten Muaro Jambi. Sekarang mengajar kelas berapa? Kelas 1. Di sini saya melakukan kritik Ibu, terutama tentang feedback. Sebelumnya, apakah Ibu sudah tahu apa itu feedback? Ya, umpan balik. Jadi sebelumnya itu saya mau menjelaskan tentang apa itu feedback. Ya, Di sini kan kami mau mengeksplorasi pengalaman guru dalam memanage atau mengelola feedbacknya di sana. Jadi feedback ini itu adalah umpan balik yang dilakukan antara guru dengan siswa. Jadi itu bisa berupa jawaban ataupun pertanyaan ataupun juga tanggapan. Jadi bisa dari guru ke siswa ataupun siswa ke guru. Di sini saya memilih mata pelajaran matematika karena menurut saya pembelajaran matematika itu merupakan materi yang saling berkaitan satu sama lain, kaitan materi gitu. Jadi kalau misalnya anak murid itu mengalami kesulitan dalam satu materi saja, itu akan berpengaruh kepada materi-materi selanjutnya. Jadi menurut saya feedback ini merupakan jalan tengah sebagai solusi untuk menangani masalah tersebut, karena feedback ini bukan penilaian yang dilakukan di awal atau di akhir, tetapi pada saat prosesnya langsung. Jadi bisa mengetahui apa saja kesalahan dari siswa itu dan juga kekurangannya. Jadi bisa langsung memperbaiki untuk kedepannya. Jadi Ibu di sini saya ingin melakukan wawancara untuk mengetahui apa saja pengalaman Ibu selama melakukan feedback di kelas. Apakah Ibu berkenan untuk menjawab semua pertanyaan yang akan saya lakukan? ya, saya berkenan insya Allah sebaik-baiknya. Baik Ibu. Untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu sendiri yang dimaksud dengan feedback atau umpan balik itu pada siswa pada saat pembelajaran itu apa, dan apakah Ibu sudah menerapkan feedback ini di kelas? Menurut saya feedback adalah tanggapan yang diberikan kepada siswa supaya mereka tahu bagaimana hasil belajar mereka dan apa yang masih perlu diperbaiki selama mengajar saya, dan selalu berusaha memberikan feedback karena menurut saya siswa akan lebih mudah belajar kalau mereka langsung mengetahui kekurangan dan kelebihan dari pekerjaannya. Berarti Ibu sudah menerapkan feedback ya Bu di kelas? Sudah. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah sebelum mengajar Ibu sudah memikirkan atau merencanakan terlebih dahulu bagaimana cara memberikan feedback pada siswa pada saat pembelajaran berikutnya? Iya, biasanya sudah saya sampaikan dari awal. Saat menyusun perangkat pembelajaran, saya menentukan kegiatan yang bisa digunakan untuk pemahaman siswa, misalnya melalui tanya jawab, latihan singkat atau diskusi. Dari situ saya juga memikirkan bagaimana nanti saya akan memberikan arahan kepada siswa yang mengalami kesulitan. Berarti sudah direncanakan terlebih dahulu ya Bu? Sudah, melalui perangkat pembelajaran. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah biasanya ini satu iya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah biasanya yang menjadi pertimbangan Ibu dalam memberikan feedback pada siswa di kelas? Saya melihat dulu bagaimana proses siswa mengerjakan soal. Kadang hasil akhirnya benar, tetapi caranya masih kurang tepat. Ada juga yang jawabannya salah karena kurang memahami konsep. Jadi saya berusaha memberikan feedback sesuai dengan kebutuhan masing-masing supaya mereka bisa belajar dari kesalahan yang dilakukan. Menyesuaikan ya? Ya, menyesuaikan dengan keadaan situasi anak pada saat kita belajar. Selanjutnya Ibu, biasanya Ibu pengalaman saat memberikan feedback pada siswa itu seperti apa Ibu, terutama pada pembelajaran matematika? Biasanya membahas soal awal
di depan kelas. Saya meminta beberapa siswa menjelaskan cara mereka mendapatkan jawaban. Dari penjelasan itu saya memberikan masukan. Kemudian saya mengajak siswa lain ikut menanggapi. Setelah berdiskusi bersama, kami menyimpulkan cara yang paling tepat. Biasanya siswa jadi lebih memahami karena mereka ikut terlibat dalam pembahasannya. Baik Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, feedback seperti apa yang biasanya Ibu sering berikan kepada siswa, dan kapan dan juga bagaimana tanggapan siswa itu setelah diberikan feedback di kelas? Saya paling sering memberikan feedback secara lisan melalui pertanyaan atau komentar ketika siswa sedang belajar. Kadang saya juga memberikan catatan sederhana pada hasil latihan mereka. Sebagian besar siswa menerima feedback dengan baik. Bahkan ada yang langsung bertanya lagi kalau masih belum paham, sehingga pembelajaran menjadi lebih aktif. Jadi setelah pemberian feedback ini kelas itu menjadi lebih aktif ya Bu? Lebih aktif, pemahamannya mungkin lebih cepat. Karena sering bertanya mungkin. Iya. Ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu sendiri, apakah feedback yang diberikan ini membantu siswa untuk lebih memahami pembelajaran? Dan juga bisakah Ibu memberikan contoh? Iya, menurut saya membantu. Pernah ada siswa yang masih bingung membedakan pembilang dan penyebut pada pecahan. Setelah saya berikan penjelasan menggunakan gambar dan meminta dia menjelaskan kembali dengan bahasanya sendiri, akhirnya dia mulai memahami konsep tersebut. Pada latihan berikutnya dia sudah bisa mengerjakan soal tanpa banyak bantuan. Berarti secara lisan ya Bu? Ya, secara lisan Langsung. diperagakan di depan. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, selama pemberian feedback ini, apakah Ibu pernah mengalami kesulitan ataupun kesusahan dalam menerapkan feedback di kelas, dan juga bagaimana cara Ibu mengatasinya? Pernah ada beberapa siswa yang kurang percaya diri sehingga saat diberikan pertanyaan mereka hanya diam. Biasanya saya mengatasinya dengan memberikan pertanyaan yang lebih sederhana terlebih dahulu, kemudian memberikan apresiasi atas usaha mereka. Setelah itu baru saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya agar mereka lebih berani menyampaikan pendapat. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu mengetahui bahwa feedback yang Ibu berikan itu sudah membantu siswa belajar? Saya melihat dari perubahan cara siswa menjawab pertanyaan. Kalau sebelumnya mereka masih ragu-ragu, lalu setelah diberikan masukan mereka bisa menjelaskan langkah penyelesaiannya dengan lebih yakin. Berarti feedback yang saya berikan sudah memberikan manfaat. Saya juga melihat apakah mereka bisa membantu teman lain yang masih kesulitan. Berarti dilihat dari hasil jawaban siswanya ya Bu ya? Apakah Iya. sudah meningkat atau Iya, dilihat dari hasil akhir dari tugasnya itulah. Baik, Ibu. Selanjutnya, apakah Ibu pernah mengubah atau memperbaiki cara Ibu memberikan feedback di kelas itu? Iya, pernah. Dulu saya lebih banyak berbicara sendiri saat menjelaskan kesalahan siswa. Sekarang saya lebih sering mengajak siswa berdiskusi dan mencari sendiri letak kesalahannya. Saya merasa cara ini membuat siswa lebih aktif berpikir dan lebih mudah mengingat apa yang sudah dipelajari. Baik Ibu, ini mungkin pertanyaan terakhir yang bisa saya ajukan kepada Ibu ya. Menurut pengalaman Ibu sendiri, apa yang paling penting pada saat pemberian feedback di kelas Ibu, dan apa harapan Ibu agar pemberian feedback ini ke depannya bisa jauh lebih baik? Menurut saya yang paling penting adalah feedback harus membuat siswa merasa didukung untuk belajar, bukan merasa takut karena melakukan kesalahan. Kalau siswa merasa nyaman menerima masukan, mereka biasanya lebih berani bertanya dan mencoba lagi ketika belum berhasil. Harapan saya ke depan, saya ingin terus meningkatkan cara memberikan feedback agar setiap siswa merasa dihargai, lebih percaya diri, dan semakin aktif dalam pembelajaran matematika. Berarti yang paling penting itu membuat siswa itu nyaman terlebih dahulu ya? Membuat siswa menyaman terlebih dahulu dalam
KBM itu gitu. Jadi dia bisa lebih mengungkapkan Mengungkapkan pertanyaannya dan mau menjawab mau menjawab, tidak terbebani lah.